Ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Selamat Yuk, pagi. sebutkan namanya, Dek. Jadi Vera Capian Charles Putri. Oh, panggilannya siapa? Apa? Panggilanmu siapa? Jadi Oh ya. Terus selamat pagi yang baru bergabung. Oh, Deki. Deki. Deki ya? Oh, Derek. Selamat pagi, Derek. selamat pagi Bu Yuli. Yo. Eci, selamat pagi. Ya Bu. Eci. Selamat pagi Bu Hmm, Yuli dan Selamat kawan-kawan. pagi. Oke. Ini siapa yang mamahnya namanya Murianti ya? Siapa, Dek? Panggilannya siapa, Dek? Ayo sebutkan namanya. Ya, sebutkan namamu. Ya, oh mic-nya belum di anu ya. Belum dibuka itu. Selamat pagi yang baru bergabung. Oke, anu sama Tania. Tania, selamat pagi. Mic-nya dibuka, Dek. Pagi semua, pagi Bu Yuli, pagi semua. Iya, selamat pagi semuanya. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum pertemuan hari ini kita mulai. Ya, kita mau berdoa Bapa kami, ya. Yuk, sikap Ya, berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita pertemuan hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai benda-benda yang mempunyai massa atau maksudnya mempunyai berat. Ya. Hari ini itu, dan kita lanjutkan dengan musyawarah, ya, musyawarah yang sudah kita pelajari kemarin, dengan tolong menolong dengan sesama kita, ya. Mungkin nanti kita hanya sebentar saja, ya. Anak-anak sudah siap belum belajarnya? Sudah. Oke. Sik. aku langsung share. Yo, mic-nya dimatikan dulu. Nah, anak-anak, coba disiapkan buku, dibuka buku tematika halaman 70 sampai 73. Nah, halaman 70 sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Sudah, oke. Anak-anak, coba kita baca bersama. Ya, coba dibaca di dalam hati. Ya, nggak usah keras-keras. Ya, hatinya biar tidak kedengaran yang lainnya. Ya. Anak-anak,
Mungkin sambil membaca, saya akan menyampaikan sedikit mengenai isi dari bacaan tadi, ya, yaitu mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita wujudnya ada 3 macam, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda-benda tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, nanti kita pelajari pertemuan yang akan datang. Benda padat sifatnya apa, benda cair sifatnya yang bagaimana, benda gas sifatnya yang bagaimana. Tetapi kemarin anak-anak sudah belajar yang termasuk benda padat itu apa saja, yang termasuk benda cair apa saja, yang termasuk benda gas itu apa saja. Itu kemarin sudah dipelajari. Nah, ciri benda seperti benda padat, benda gas, dan benda cair itu mempunyai massa atau juga mempunyai volume. Massa itu apa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa kalau kita sekarang bisa menyebut dengan berat. Nah, setiap benda memiliki berat yang berbeda, tergantung besar benda dan jenis bendanya. Satuan massa diukur dengan gram atau kilogram. Nah, kalau volume isi, ya, volume yaitu isi dari suatu benda. Nah, satuan volume itu dengan kubik. Ya, satuannya misalnya sentimeter kubik dan meter kubik. Angka 3 dibaca kubik. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa melihat di buku itu, ya, mau untuk membedakan antara benda yang mempunyai berat, ya, yang lebih berat, untuk membandingkan yang lebih berat dengan yang lebih ringan. Seperti anak-anak lihat di dalam buku itu ada bola. Nah, bolanya ada yang besar, ada yang kecil, ya ta? Anak-anak di rumah mungkin mempunyai bola, yaitu bola basket. Tentu saja bola basket dengan bola sepak, maksudnya yang untuk bal-balan anak-anak, itu bolanya lebih kecil, ya, lebih besar bola basket daripada bola sepak. Nah, karena apa? Beratnya juga berbeda, anak-anak, ya, volume gasnya juga berbeda, ya. Volume di dalam bola itu ada gasnya. Nah, coba anak-anak bisa melihat di halaman 72. Di situ, ya, halaman 72. Nah, itu di situ anak-anak ada bermacam-macam contoh yang bendanya itu mempunyai massa atau mempunyai berat, dengan benda yang mempunyai berat yang lebih kecil atau lebih pendek. Volumenya kalau benda itu besar, tentu saja beratnya juga besar. Tetapi kalau bendanya itu kecil, mempunyai volume yang kecil, ya. Seperti bola tadi anak-anak, bola basket. Anak-anak pernah bermain basket belum? Pernah. Oh, pernah. Bagaimana kalau anak-anak memegang bola basketnya, berat atau ringan? Berat. Berat. Nah, kalau anak-anak bermain kasti, siapa yang pernah bermain kasti? Siapa yang pernah bermain kasti? Ya, pernah? Anak-anak bermain kasti? Pernah. Bolanya besar atau kecil? Bolanya besar atau kecil?
Kecil. Oh, kecil. Nah, berarti bola kasti itu beratnya lebih kecil daripada berat bola basket. Kalau anak-anak bermain basket, cara bermainnya bagaimana? Bolanya diapakan? Dipantulkan. Oke, ya, dipantulkan. Tapi anak-anak, kalau anak-anak mau bermain olahraga atau melaksanakan olahraga, harus melaksanakan dulu pemanasan. Ya toh, biar tidak apa? Tidak cedera. Ya. Biar nanti kalau pas olahraga tidak cedera atau tidak kesleo. Ya. Kalau anak-anak setelah berolahraga, ya toh, kan olahraganya kenceng, olahraganya berat, maka harus menggunakan dengan penenangan atau disebut dengan pendinginan. Pintar sekali ya. Anak-anak coba dilihat lagi halaman 72 tadi. Di situ ada beberapa contoh berat benda. Ya, seperti semangka, ada itu stroberi ya. Ada bola, ada air yang dimasukkan ke dalam botol. Ya. Itu coba dilihat ya. Untuk membandingkan massa atau berat, yang besar mana, yang kecil mana. Nah, jadi anak-anak bisa membandingkan ya. Nah, anak-anak untuk pelajaran ini, anak-anak hanya bisa membandingkan antara benda yang berat dengan benda yang ringan. Ya, karena massa itu sama dengan berat. Kalau bendanya besar, tentu saja bendanya berat, mempunyai massa yang berat juga, yang berbeda. Ya, maka benda itu memiliki berat yang berbeda-beda, tergantung jenis bendanya. Jadi tidak semuanya benda itu beratnya sama, tetapi anak-anak tadi sudah membuktikan mana benda yang berat, mana benda yang ringan. Ya. Satuan massa atau satuan berat itu dengan apa? Dengan kilogram atau gram. Ya, kg. Kg itu dibaca kilogram. Kalau G dibaca gram. Oke. Mungkin anak-anak mau bertanya mengenai benda itu? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, karena anak-anak tadi sudah mempelajari mengenai massa atau berat, kalau anak-anak tidak tahu, itu boleh bertanya dengan orang tua. Boleh belajar bersama dengan teman-temannya. Mungkin sekolahnya lain, boleh belajar dengan temannya yang lain itu. Ya ta? Nah, tidak harus dengan teman yang satu sekolahan. Tidak usah. Kalau karena sekarang mungkin jauh ya, rumahnya jauh yang satu sekolahan. Boleh belajar dengan tetangganya yang sekolahnya berbeda. Nah, itu bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan anak-anak. Mungkin di sekolah kita belum pernah diajari. Nah, di sekolahannya temanmu sudah diajari. Maka berarti anak-anak bisa menambah ilmu atau menambah pengetahuan. Nah, anak-anak kalau mempunyai teman senang atau tidak? Senang. Oke. Kalau anak-anak merasa senang, kalau dengan temanmu harus bagaimana? Baik. Kalau temanmu pas belajar tidak punya pensil, kamu harus bagaimana? Dipinjami. Oke, dipinjami atau meminjami. Kalau ada temanmu yang sakit,
Kamu harus bagaimana? Menjenguk. Oke, menjenguk. Kalau ada temanmu yang berkelahi, melerai. Oh, melerai ya. Melerai. Kalau ada temanmu yang jatuh, harus bagaimana? Oke, tentu saja Nana sekarang sudah tahu apa yang anak-anak lakukan, hal-hal yang baik. Maka hal yang baik itu adalah suatu perbuatan yang terpuji, yang baik juga. Ya, yaitu yang dikehendaki oleh Tuhan, menolong, saling menolong. Tetapi anak-anak, kalau anak-anak menolong itu tidak boleh minta imbalan atau pamrih ya. Aku suka pensilnya temenku yang bagus. Itu pas jatuh saya tolong Ben dikasih pensilnya yang bagus. Boleh atau tidak seperti itu anak-anak? Tidak boleh ya toh. Biar dikasih uang, aku tak minjemi pensilku sama temenku. Ya, itu namanya minta pamrih atau minta imbalan. Tetapi anak-anak, kalau kita menolong teman, terutama ya, apalagi sekarang di rumah, menolong adik yang sedang menangis, ya ta? Menolong kakaknya yang sedang kerepotan, anak-anak bisa membantu, ya. Menolong orang tua, bagaimana anak-anak membantu orang tua? Misalnya orang tua pas masuk angin, apa yang kamu lakukan? Ambilkan obat. Oh iya, menyiapkan obatnya. Ya, anak-anak tidak rewel. Nah, itu sudah membantu orang tua. Ya ta, kalau pas orang tuanya baru repot, anak-anak tidak rewel. Nah, itu namanya sudah membantu orang tua. Karena anak-anak, mengapa kita harus saling menolong? Mengapa kita harus saling membantu? Mengapa? Bisa meringankan beban. Oke, terima kasih karena bisa meringankan beban. Pekerjaannya cepat selesai. Nah, kalau kita itu selalu saling menolong, memperhatikan teman, tentu saja hati kita akan terasa bagaimana? Merasa senang bisa menolong. Terus hidup kita akan terasa nyaman, ya, punya banyak teman, ya ta? Kalau anak-anak menolong, tentu saja dengan hati yang senang. Nah, anak-anak dengan ikhlas, pintar, tidak mengharap imbalan tadi. Karena apa anak-anak? Kita itu sebagai makhluk sosial. Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri dengan bantuan orang lain, karena suatu saat kita juga harus dibantu. Ya toh, kalau suatu saat anak-anak misalnya pas ditinggal orang tuanya lama banget, perutnya lapar, di rumah tidak ada makanan misalnya. Nah, anak-anak bisa ke rumahnya saudara, misalnya, Bule, saya taper mau makan. Lah, itu ditolong sama saudara. Mungkin pas tidak punya uang, temenmu bisa jajak ke, ya ta? Nah, maka anak-anak, kita itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke. Anak-anak, dengan gotong royong kalau di desa itu banyak sekali orang-orang yang saling membantu. Ya toh, misalnya pas membuat rumah, mengerjakan jalan, itu saling gotong royong. Ya, saling membantu, saling menolong, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah. Ya toh? Ya, kalau di pedesaan
namanya gotong royong, membuat rumah, ya membersihkan lingkungan di jalan-jalan. Lah itu tidak ada imbalannya, tetapi kalau di kota digaji, ya, mendapat gaji, ya. Karena dengan gotong royong akan mewujudkan hidup kita semakin rukun, akan terjalin juga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, tolong menolong itu dilaksanakan di mana saja? Di rumah. Di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di sekolah, di rumah, di jalan, atau dalam masyarakat. Nah, itu ya anak-anak. Sedikit saja kita belajar. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai berat atau massa dan volume. Nah, sekarang sudah belajar mengenai tolong menolong, karena manusia sebagai makhluk sosial. Kita di mana saja harus bisa saling menolong, melaksanakan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin ada pertanyaan anak-anak dari materi ini, anak-anak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya anak-anak ya? Tidak. Oke. Nah, nanti anak-anak, karena anak-anak tidak ada pertanyaan, lah malah ngupil siapa itu? Malah ngupil. Chelsea. Iya anak-anak, terima kasih anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada temanmu yang tidak mau bertanya dengan temanmu, coba. Derek mau bertanya dengan Tania, kangen enggak sama Tania? Loh, oh iya kangen. Chelsea kangen enggak sama Eci? Eci tadi mana? Kangen enggak? Iya. Eci kangen dah. Oh iya kangen. Oke, nunggu ini sudah ada lampu hijau. Tetapi yang masuk baru yang kelas 6 dulu ya, mulai tanggal 20 nanti. Anak-anak menunggu dengan sabar. Nah, dan saya ingatkan anak-anak, besok hari Senin anak-anak sudah PTS, penilaian tengah semester. Sudah siap belum untuk testingnya? Sudah siap, Bu. Oke, anak yang jempol. Walaupun di rumah tetap belajar. Ya. Bagaimana anak-anak hari ini kita bertemu dengan teman, bertemu dengan Bu Yuli? Rasanya bagaimana? Senang. Dengan pembelajaran yang baru ini, bagaimana Dek perasaanmu? Senang. Ya. Anak-anak di rumah nanti anak-anak bisa membedakan benda-benda yang lebih berat mana, benda yang lebih ringan yang mana, ya ta? Di rumah, ya. Dan jangan lupa anak-anak melaksanakan saling menolong, saling membantu dengan anggota keluarga terutama, ya. Untuk tugasnya anak-anak nanti dikirim sama Bu Guru melalui grup, ya. Jangan lupa besok hari Sabtu dikumpulkan atau nanti dikirim melalui WA, ya. Hasilnya nanti dikirim, ya. Ya, sudah ya anak-anak. Coba sekarang dibuka semuanya, kita mau foto bersama. Tuh tempatnya siapa? Derek dibuka, Dek. Yuk kita mau foto, Dek. Oke. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Hah? Bentar. Dikirim dulu. Oke, sekali lagi ya, bergaya ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum kita kembali, kita mau berdoa dulu untuk mengakhiri perjumpaan hari ini, pertemuan hari ini. Kita mau berdoa dengan berdoa Salam Maria. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Boleh melanjutkan belajarnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-temanku. Ya. Dadah. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Oke.